menjelaskan tentang sejarah kerajaan Saudi Arabia. Sebelum kita mengenal kerajaan Saudi Arabia seperti yang sekarang ini, mari kita melangkah beberapa ribu tahun ke belakang dan mengenal apa itu Jazirah Arab. Jazirah Arab awalnya seperti kebanyakan daerah-daerah pada masanya adalah padang pasir yang luas yang ditinggali oleh banyak sekali binatang dan sangat suitable for human living. Jadi banyak sekali manusia yang hidupnya nomaden, berpindah ke sana kemari, kemudian hunting and gathering, itu hidup di Jazirah Arab. Namun dengan perubahan cuaca yang ekstrim dengan oleh mencairnya kutub es di Eropa yang menaikkan suhu iklim menjadi lebih tinggi, menjadi lebih panas, merubah ekosistem yang ada di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab yang awalnya memiliki padang rumput yang luas, kehidupan yang tertata rapi, akhirnya berubah menjadi padang gurun yang tandus. Binatang-binatang mulai hilang dan manusia terpaksa beradaptasi dengan cuaca yang naik panas gitu. Cuaca yang berubah menjadi lebih panas ini memaksa orang beradaptasi dan berpindah ke lokasi yang lebih cocok untuk bertahan hidup, yaitu seperti daerah pegunungan dan lembah. Kemudian mereka beradaptasi, berkembang, membentuk sebuah peradaban, dan akhirnya terbentuklah beberapa peradaban besar di Timur Tengah atau Jazirah Arab. Salah satunya adalah peradaban Mesopotamia dan peradaban Nil, begitu. Dengan lokasi Jazirah Arab yang berada di tengah-tengah peradaban Sungai Nil dan peradaban Mesopotamia, hal ini menguntungkan karena mereka bisa berdagang di antara kedua civilization powerhouse in that century. Jadi mereka bisa jadi tempat persinggahan untuk para pedagang yang datang dari Mesopotamia ingin ke peradaban ke Sungai Nil ataupun sebaliknya, begitu. Jadi banyak rute-rute karavan dari para pedagang yang melewat itu dimanfaatkan oleh para orang-orang Arab untuk menyambung hidup. Namun tentu saja hal ini tidak selamanya berjalan dengan mulus, begitu. Karena banyak terjadi perubahan politik, pergejolakan politik, peperangan dan segala macam. Namun para orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab ini tidak peduli dengan peperangan yang terjadi di antara lembah Sungai Nil ataupun Mesopotamia, karena menurut mereka selama perdagangan kami berjalan, kami tidak masalah dan kami bisa melakukan perdagangan di antara keduanya. Jadi siapapun atau apapun yang terjadi selama kami masih bisa berdagang, tidak masalah. Kemudian kita memasuki tahun 610 di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhan semesta alam, Allah SWT, melalui malaikat Jibril yang kemudian dia sebarkan sebagai agama Islam, begitu. Lama kelamaan agama ini berkembang, kepercayaan ini berkembang, banyak pengikut yang datang. Awalnya hal ini mengganggu kenyamanan daripada orang-orang Mekah yang tidak setuju dengan ajaran agama Islam ini, dan akhirnya Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Yastrib atau yang lebih dikenal dengan nama Madinah, dan itu juga menandakan awal tahun pertama dalam kalender Islam. Selama beberapa tahun Nabi Muhammad dan para pengikutnya tinggal di Madinah, menyatukan suku-suku yang ada di Madinah, dan sampai akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali ke Mekah. Setelah banyaknya peperangan yang terjadi, Mekah akhirnya bisa dikuasai lagi oleh umat Islam. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, pusat pemerintahan politik Islam terus berganti, dan tidak hanya selalu di Arab.
bisa ke Syria, ke Irak, dan lainnya, bahkan sampai ke Spanyol. Tapi hal ini tidak menurunkan ide atau pemikiran umat Islam untuk terus maju dan berkembang. Jadi meskipun pemerintahan politiknya berganti, tempat berpikir atau tempat menyatukan idenya berganti, tapi tetap pemikirannya tetap maju dan berkembang. Akhirnya gagasan pemikiran-pemikiran ini pada abad ke-18 memicu pemikiran pemurnian kembali Islam oleh Syekh Abdul Wahab, yang dimana setelah mendapatkan persekusi dari banyak sekali pemimpin Islam di daerah-daerah lainnya, memutuskan untuk mencari perlindungan untuk bekerja sama dengan Muhammad bin Saud. Setelah mendapatkan banyak persekusi, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama, di mana mereka akan membangun sebuah negara berlandaskan Islam yang murni. Setelah membentuk negara yang kita bisa sebut negara Saudi pertama, hal ini membuat kekuatan Islam lainnya yang lebih besar, lebih kuat, yaitu Kesultanan Ottoman, menjadi khawatir dengan berkembangnya kota atau negara Saudi pertama ini. Akhirnya apa yang seperti kebanyakan negara kuat yang takut kekuatannya terancam, yang mereka lakukan ya melakukan agresi militer dengan kekuatan militer yang lebih besar, dengan kekuatan tentara yang lebih modern. Mereka berhasil melakukan negara Saudi pertama dengan cukup mudah dan membuat keluarga Al Saud mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan bermodalkan rasa hak-haknya sudah diambil dari lahir, anak dari Muhammad bin Saud, yaitu Turki bin Saud, kembali merebut daerah Saudi pertama dan mendirikan negara lagi, dan merebut daerah itu dari kekuasaan Turki Ottoman atau Kesultanan Ottoman. Negara Saudi ini yang di bawah kepemimpinan Turki bin Saud berlangsung hingga ke tangan anaknya, yaitu Faisal bin Saud, yang ya kemudian akhirnya meskipun melakukan beberapa perkembangan yang cukup signifikan untuk negara Saudi, ya tapi kemudian namun akhirnya musuh lama pun kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar dan misi yang lebih jelas gitu. Misi mereka memperkuat kekuasaan Kesultanan Ottoman di daerah Timur Tengah, yang akhirnya ya mau tidak mau menghancurkan negara Saudi begitu. Akhirnya lagi keluarga Al Saud dan Faisal akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kuwait mencari perlindungan. Yang tidak Saudi duga, di mana Kesultanan Ottoman meletakkan keluarga Al-Rashid sebagai pemimpin dari wilayah Saudi yang sebelumnya begitu. Jadi Saudi digantikan dengan keluarga Al-Rashid yang lebih tunduk kepada Kesultanan Ottoman, jadi lebih mudah untuk diatur dan ya memudahkan segala macam untuk Kesultanan Ottoman gitu. Namun hal yang tidak Kesultanan Ottoman perkirakan adalah anak dari Faisal bin Saud, yaitu Abdul Aziz bin Saud, adalah salah satu kunci atau masalah terbesar dalam penguasaan wilayah Timur Tengah mereka. Abdul Aziz yang memiliki motivasi untuk merebut kembali haknya dari keluarga Ar-Rashid dan Kesultanan Ottoman, akhirnya
uh, melakukan sebuah misi ekspedisi dengan 40 orang terpercayanya untuk merebut Al-Riyadh, atau lebih tepatnya benteng di luar kota Al-Riyadh sebagai pusat operasional perebutan kembali negara atau hak mereka. Selama masa peperangan antara Kesultanan Ottoman, keluarga Ar-Rasyid dan melawan keluarga Saudi, keluarga Saudi juga menyatukan suku-suku Badui, Arab Badui di daerah sekitar mereka beroperasi, menyatukan mereka untuk meningkatkan kekuatan melawan Kesultanan Ottoman dan keluarga Ar-Rasyid, dan akhirnya di balik penyatuan ini, setelah keluarga Ar-Rasyid dan Kesultanan Ottoman disingkirkan dari Jazirah Arab, terbentuklah kerajaan Saudi modern yang kita kenal sekarang ini di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz pertama, Raja Abdul Aziz yang di bawahnya juga harmonis karena sudah menyatukan banyak sekali suku-suku Badui. Selama Raja Abdul Aziz memimpin dari 1932 hingga 1953, beliau mengembangkan negaranya gitu, dari segi kesehatan, infrastruktur, sistem komunikasi, teknologi, kemudian edukasi, kemudian sektor agrikultur dan lain sebagainya. Ia kembangkan agar orang-orang Saudi tidak tertinggal dan dari negara-negara lain. Sepeninggal Raja Abdul Aziz, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Raja Saud yang membentuk Dewan Menteri, membentuk banyak sekali kementerian, kemudian juga meningkatkan kesehatan, edukasi, dan perdagangan. Salah satu pencapaian terbesar Raja Saud adalah membentuk universitas pertama di Saudi Arabia, yaitu King Saud University pada 1957. Pada ranah global, Raja Saud juga dikenal sebagai Raja Arab pertama yang datang ke Amerika Serikat dan juga mensponsori konferensi Islam internasional yang nantinya juga akan menjadi suatu organisasi besar, yaitu Liga Muslim Dunia. Setelah Raja Saud meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh adiknya yaitu Faisal bin Abdul Aziz, yang beliau dikenal sebagai seorang visioner, inovator dengan respect yang besar terhadap tradisi. Ia memiliki visi yang besar terhadap ekonomi dan sosial yang akhirnya mengubah infrastruktur Arab Saudi, mengembangkan industri, yang akhirnya ya membuat Arab Saudi menjadi lebih maju begitu. Beliau juga raja pertama yang membuat sekolah negeri khusus bagi perempuan gitu. Mungkin bisa disebut Raja Faisal ini adalah raja yang ikonik begitu, karena pada masa pemerintahannya banyak sekali gejolak politik, mulai dari peperangan antara Arab melawan Israel hingga krisis minyak pada tahun 70-an. Namun di tengah-tengah itu semua, Raja Faisal adalah titik bagi pondasi awal modernisasi, perdamaian dan stabilitas di Arab Saudi dan Timur Tengah. Sepeninggal kakaknya, Raja Khalid bin Abdul Aziz menjadi raja berikutnya setelah Raja Faisal. Ia seperti banyak raja-raja sebelumnya melakukan perkembangan di sektor industri, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Raja Khalid ini, Arab Saudi melalui masa-masa yang sejahtera dan tercukupi. Salah satu pencapaian terbesar beliau adalah menjadi salah satu tokoh pada reformasi Koperasi Teluk, Dewan Koperasi Teluk pada 1981,
sebuah organisasi yang mengembangkan keuangan dan kerjasama sekuritas antar anggotanya, ya seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan lain sebagainya. Pemerintahan Raja Khalid dilanjutkan oleh adiknya yaitu Raja Fahad yang akhirnya mengambil gelar sebagai pelindung dua masjid suci. Sama seperti yang kakaknya lakukan, Raja Fahad melakukan usaha untuk memvariasi sektor ekonomi dan mengedepankan industri swasta dan investasi. Prestasi Raja Fahad adalah memajukan dan memperluas akomodasi bagi orang-orang yang ingin berhaji di ranah internasional. Beliau juga menjadi salah satu tokoh yang berperan aktif dalam penyelesaian masalah regional dan global. Beliau juga menjadi salah satu tokoh yang mengajukan proposal tentang penyelesaian masalah konflik antara Arab dan Israel. Setelah Raja Fahad, kepemimpinan dilanjutkan oleh Raja Abdullah. Selama masa kepemimpinannya, ia meresmikan banyak sekali proyek-proyek dalam negeri, dan juga salah satu pencapaian terbesarnya ia juga memonitor secara dekat proses eleksi dalam negeri, Dewan Kota dalam negeri, yaitu di ranah internasional ia juga sangat aktif. Dengan 2 kali kunjungan ke Amerika Serikat, beliau juga menjadi salah satu tokoh yang sangat membenci terorisme dan membentuk atau menginisiasi kooperasi anti terorisme global. Meninggalnya Raja Abdullah, kepemimpinan dilanjutkan oleh Raja Salman yang sebenarnya bukan kandidat utama untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi raja. Sebenarnya ada Pangeran Nayef bin Abdul Aziz yang namun beliau meninggal sebelum masa jabatan kakaknya berakhir, dan akhirnya digantikan oleh adiknya Raja Salman. Raja Salman sendiri memiliki banyak sekali prestasi. Beliau memiliki banyak sekali gelar, mulai dari sains hingga kedokteran. Beliau juga menginisiasi berbagai kegiatan kemanusiaan dan komite jasa yang memberikan bantuan kepada korban bencana alam maupun bencana non alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Akbar dan Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang unitary dan moneter dan monarki absolut. Bagian pertama adalah unitary. Arab Saudi merupakan negara dengan sistem kesatuan. Nah, artinya semua kedaulatan, kekuasaan hanya ada pada central government atau raja, dan multiplayer governmentnya hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh raja. Di Arab menganut sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem penyerahan segala sesuatu dalam tanda kutip urusan kenegaraan kepada pemerintah pusat dan kepada pemerintah pusat. Dan di Arab ada sekitar 13 mentapah atau provinsi, yaitu Kota Riyadh, Makkah, Madinah, Al-Qasim, Asy-Syarqiyah, Baha, Jauh, Hududusi, Syamalia, Asir, Hail, Najran, dan Tabuk. Ciri-ciri sistem sentralisasi di Arab: semua daerah sama dalam kebijakannya, dan semua urusan dari atas sampai bawah diurus langsung oleh raja. Bagian kedua menjelaskan tentang monarki absolut. Di kerajaan Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yang artinya kekuasaan penuh dipegang oleh raja. Konstitusi di Arab Saudi yaitu Al-Quran dan Sunnah, sedangkan semua peraturannya dibuat berdasarkan hukum syariat Islam. Monarki berasal dari kata mono yang artinya satu, dan archen yang artinya dominasi, kekuasaan, dan kedaulatan.
menurut legal diplomasi, monarki merupakan sebuah pemerintahan di mana keluarga yang berkuasa disebut sebagai dinasti dan dipimpin oleh raja. Sedangkan menurut Aristoteles, monarki adalah sebuah pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang, dan satu orang tersebut mementingkan kepentingan bersama. Sedangkan menurut Polybius, monarki adalah sebuah pemerintahan yang dibentuk untuk mensejahterakan rakyat, dan pemerintah tersebut dapat dipercaya oleh rakyat. Akan tetapi lama-kelamaan orang yang berkuasa tersebut akan condong mementingkan dirinya sendiri. Kekuasaan raja dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Perdana Menteri tetap ada, akan tetapi hanya sebatas nama. Sedangkan kasus di Arab, Perdana Menteri dan Raja dirangkap menjadi satu, dan saat ini dijabat oleh MBS atau Muhammad bin Salman. Arab Saudi menggunakan sistem presidensial. Namun karena negara mereka menganut sistem monarki absolut, walaupun menganut sistem presidensial, tetap tidak ada pemilihan umum ataupun calon-calon raja kecuali dari keturunan raja tersebut. Sistem politik Arab Saudi sendiri, yakni Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut sehingga tidak ada pemilihan umum untuk memilih raja, di mana kekuasaan itu langsung diturunkan kepada putra mahkota yang dipilih oleh raja sendiri. Kekuasaan terpusat pada raja yang memegang berbagai jabatan. Dalam perkembangannya, sistem politik dan struktur politik kerajaan Arab Saudi mengalami berbagai perubahan, yakni raja membentuk dewan untuk membantu pekerjaannya. Jabatan dalam dewan bentukan raja hanya dapat ditempati oleh anggota keluarga kerajaan dan kepala suku yang menduduki jabatan sebagai menteri dan administratif. Berikut struktur politik kerajaan Arab Saudi, diantaranya raja, dewan menteri, departemen dan key personal, dan majelis al-shura. Arab Saudi sendiri tidak memiliki partai politik dikarenakan kekuasaan raja langsung diturunkan kepada putra mahkota, dan posisi pemerintahan langsung ditunjuk oleh raja atau keluarga kerajaan sendiri. Bahkan kerajaan Saudi melarang adanya partai politik di negaranya. That's the kings of Europe, and that is the Prime Minister of Germany. And I'm here to explain to you what is the multi-layer government of the Saudi Arabia. Okay, the first thing on the top of the list is the head of the country. In this case, is the king, who's currently the head of the Saudi Arabia. It's King Salman. He is in charge of ruling the whole country. And then there's the crown prince, who act as the representative or advisor and assistant for the king. After the crown prince, there's a cabinet of ministers who assist the king in managing the kingdom in various fields. After the ministers, there's the legislative, or so-called Majlis al-Shura, who are responsible for proposing laws before it got approval from the king. The Majlis al-Shura has 150 members who are directly elected by the king, and mostly from the royal family. And finally, the last one is province. There are 13 provinces who are governed by governors who are assisted by council from each province to develop themselves. Dinamika politik pada bagian ini terdapat 9 poin. Poin yang pertama yaitu kebal terhadap hukum. Putra mahkota Muhammad bin Salman kebal terhadap tuntutan hukum. Yang kedua, reformasi.
Sejak tahun 2015, Arab Saudi mengalami reformasi di berbagai bidang. Yang ketiga, represi politik. Sejak politik didominasi oleh putra mahkota, banyak terjadi represi politik. Yang keempat, penahanan. Putra mahkota MBS menahan para pangeran yang lebih senior untuk menyingkirkan pesaing. Yang kelima, moderasi. Arab Saudi menjadi negara yang lebih moderat dengan melegalkan alkohol dan bikini. Yang keenam, budaya dari luar. Nah, acara Halloween pertama kali dilaksanakan di Arab Saudi pada tahun 2022. Yang ketujuh, minyak. Arab Saudi menjadi negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia. Yang kedelapan, hak tentang perempuan. Nah, kebebasan wanita masih sedikit meskipun sudah ada beberapa reformasi pada beberapa tahun belakangan ini. Yang terakhir, poin ke-9 yaitu kota baru. Pembuatan kota baru dengan desain garis lurus yang menjanjikan modernisasi.